Shalom semuanya, kembali lagi dengan saya Winda Lestari Lature. Saya berharap semua orang-orang yang mendengarkan vlog saya saat ini sedang dalam keadaan penuh dengan sukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi pembahasan saya sebelumnya di dalam kelas mengenai teologi sistematika. Dan pembahasan kita itu sudah mencapai di Soteriologi 4, dan di sini kita belajar mengenai tugas daripada seorang Yesus, kita juga kita kenal sebagai Kristus. Dan minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian daripada salah satu tugas daripada Yesus. Kembali lagi saya mengingatkan, tugas daripada Yesus yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Dan sebelumnya kita telah membahas tugasnya sebagai nabi, pengertian nabi menurut Alkitab. Tetapi kali ini saya akan mengulas lebih dalam tentang tugas daripada Yesus sebagai nabi. Kita akan melihat bukti-bukti pelayanan daripada Yesus di dalam Alkitab. Yang perlu kita ketahui, bagian pertama yang harus kita pahami, ternyata itu semua sudah dinubuatkan. Kita dapat membacanya di Ulangan 18 ayat 15, di mana seorang Musa sendiri menyatakan bahwa pelayanan daripada Yesus itu nanti dia akan menyampaikan firman daripada Tuhan. Selain itu, kita akan belajar juga mengenai bahwa Yesus Kristus ditunjuk sebagai hamba Allah di dalam Lukas 13 ayat 13, di mana di sini Yesus sendiri berbicara tentang dirinya sebagai seorang nabi. Dan yang ketiga, di mana dia juga dikenali oleh para pendengarnya, yang kita bisa baca di Matius 21 ayat 11. Di situ kita akan melihat bahwa banyak orang yang memberikan dan mengakui pelayanan daripada Yesus sebagai seorang nabi ketika mereka mendengarkan pengajaran daripada Yesus. Jadi di sini ada 3 yang kita ketahui, di mana di sini dia sebelumnya telah dinubuatkan, setelah itu dia sendiri yang menyatakan dirinya, dan yang ketiga di mana orang-orang yang menyatakan bahwa dia sebagai seorang nabi, dan juga dia melakukan tugas sebagai seorang nabi. Berikutnya kita akan belajar mengenai tingkat daripada pelayanan kenabian daripada Yesus. Tingkat pelayanannya itu, yang pertama kita akan berbicara tentang preinkarnasi. Preinkarnasi di sini, dan yang ketiga kita akan berbicara selama pelayanannya di dunia, ketika Yesus berinkarnasi dan dia melakukan pelayanan di dunia, yang bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai 18, di mana Yesus sendiri menjadi seorang yang menjalankan tugas sebagai seorang nabi yang menyatakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, dan yang bagian yang ketiga kita akan belajar kelanjutan dari pelayanannya di dunia. Nah, kita bisa dilihat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Kita juga akan melihat ada ciri-ciri pelayanan daripada kenabian daripada Yesus. Yang pertama, mandatnya, atau juga disebut dengan his credential. Di sini kalau kita melihat, dia secara spesifik atau secara langsung menyatakan segala ciri-ciri yang dimilikinya, atau Yesus sendiri memiliki ciri-ciri Alkitabiah, secara Alkitabiah bahwa dia seorang nabi. Kita bisa melihat di pelayanan Yesus, semua yang dilakukan Yesus itu sesuai dengan kebenaran, dan juga sudah dinyatakan sebelumnya yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu sudah dinubuatkan dan sudah dinyatakan sebelum dia melakukan pelayanan. Dan segala apa yang dilakukan itu yaitu untuk menyatakan bahwa untuk
untuk memperlengkapi bahwa sebenarnya seorang nabi itu inilah yang harus dilakukan, dan ini tugas tanggung jawab yang akan diikuti, dan satupun yang dilakukan oleh Yesus ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Seterusnya bahwa segala yang dia nubuatkan itu terbukti. Contohnya yang ada di dalam, contohnya tentang kebangkitannya sendiri yang kita bisa lihat di Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Seperti yang kita ketahui sendiri jika teman-teman juga membaca di Matius ya tentang kebangkitan dan materi sebelumnya, di mana saya juga memberikan penjelasan mengenai kebangkitan daripada Yesus. Jadi kita flashback itu lagi, kita akan melihat bahwa sebelum-sebelumnya juga, sebelum Yesus ini mati di kayu salib, dan bahkan tentang kebangkitannya juga dia menuliskan tentang, dia menubuatkan tentang hal itu. Seterusnya kita akan melihat pesan-pesannya disertai dengan tanda-tanda ajaib. Jadi semua yang ingin disampaikan oleh Yesus, kita bisa melihat ada tanda-tanda yang diberikan kepada kita. Kita bisa membacanya, atau teman-teman yang penasaran tentang hal ini bisa membaca di dalam Injil Yohanes dan kitab-kitab Injil yang lain.